Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Irawan Diana. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat aplikasi warung online sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Sebelumnya saya sudah membuat video tutorial dari part 1 sampai dengan part 11. Kali ini kita akan lanjutkan di part 12, yaitu part terakhir ya, yaitu mengenai tentang halaman detail produk. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal update video berikutnya. Oke, baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Baik, pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat halaman beranda, halaman produk. Berikutnya kita akan membuat detail produk ya. Ini adalah halaman beranda yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita akan membuat di sini nanti ketika klik gambar itu kita akan masuk ke halaman detail produk ya. Di sini masih object not found karena belum kita buat ya. Nanti kita akan buat halaman detail strip produk.php. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Kita langsung saja ke text editor. Di sini kita akan membuat file baru. Kita klik kanan lalu new file. Nah, di sini kita akan save nama filenya yaitu detail strip produk.php. Oke, save. Untuk codingannya kita ambil saja ya dari produk.php. Kita buka codingannya lalu kita Ctrl A, lalu Ctrl C, kita masuk ke detail produk.php lalu kita pastekan di sini. Berikutnya kita akan modifikasi codingan untuk detail produk.php-nya. Kita hapus saja yang new product ini sampai dengan div-nya sampai bawah. Kita akan membuat komentar terlebih dahulu. Di sini kita buat komentar produk detail. Lalu di sini kita akan membuat div class section. Lalu kita membuat div class containernya seperti biasa. Lalu kita membuat div class box ya. Nah, di bawah div class container ini kita buat judulnya yaitu detail produk. Di sini kita akan tambahkan juga untuk div class call 2-nya. Untuk kelas call strip 2 ya. Jadi kolomnya kita akan munculkan 2. Lalu kita di sini ketikkan saja misalkan tes ya. Berikutnya kita copy saja, lalu kita pastekan ke bawah. Yang bawah kita tes 2, yang atas tes 1 gitu ya. Oke, berikutnya kita akan modifikasi untuk CSS call 2-nya. Kita masuk ke CSS, lalu kita membuat CSS baru dengan nama call strip 2 ya. Lalu kurung kural buka dan tutup kita buat di sini width. Untuk lebarnya kita 50%. Lalu untuk minimal height-nya ya atau lebar ke bawah kita di sini 200 px, lalu bordernya di sini 1 px solid. Lalu untuk paddingnya kita di sini 10 px saja. Lalu untuk box sizingnya kita di sini ketikkan saja border box gitu ya. Titik koma. Oke, kita ke browser. Misalkan kita klik yang brokoli ini ya, yang sayur. Nah ya, ini sudah masuk ke halaman detail produk ya. Oke, kita akan lanjutkan modifikasi tampilannya untuk tes 1 sebelah kiri, sedangkan untuk kotak tes 2 kita taruh di sebelah kanan gitu ya. Oke, baik, kita langsung saja ke CSS lagi. Di sini kita tambahkan float left ya. Lalu ke sini lagi kita langsung saja membuat tag image di detail produk.php-nya. Kita membuat tag image search ya. Sebelumnya kita akan membuat parameter dulu di atas ini. Kita membuat variabel produk sama dengan mysqli underscore query, lalu dalam kurung variable count, koma. Nah, kita select
from dari tabel produk ya. Lalu kita where arahkan ke produk ID sama dengan tanda petik 1, tanda petik 2, titik-titik. Nah, kita buat di sini variable get. Lalu di sini kita isi ID ya. Jangan lupa titik koma. Oke, baik, kita lanjutkan. Berikutnya parameter di atas ini kita akan tampung. Kita membuat objek ya. Membuat variabel p di sini sama dengan MySQL underscore patch underscore object. Dalam kurung kita masukkan variabel produknya di sini titik koma. Oke. Variabel p ini kita panggil di image search ini. Kita ketikkan produk garis miring. Nah, ini produk ini adalah nama folder ya yang ada di dalam folder kita di htdoc itu ya. Selanjutnya kita membuat codingan PHP, lalu echo variabel p yang atas kita panggil, lalu kita arahkan ke product underscore image ya. Oke, lalu kita save ke browser, kita refresh. Nah ya, muncul gambarnya nih. Oke, kita modifikasi untuk ukurannya. Kita di sini tambahkan width, lebarnya kita sama dengan 100%. Oke, kita save, lalu ke browser, kita refresh. Nah ya, sekarang sudah mulai rapi, sedangkan kita akan modifikasi lagi untuk yang sebelah kanan ya. Oke, kita ini hapus saja, kita ganti. Kita membuat H4 di sini. Kita membuat PHP echo variable p, kita panggil produk. Kita panggil produk name-nya. Kita save, lalu ke browser, kita refresh. Nah ya, sudah muncul di sini untuk brokolinya. Di sini kita ubah saja, jangan H4, kita buat H3 saja. Lalu yang atas juga kita tambahkan tag H3-nya untuk detail produk ya. Lalu kita coba save, refresh. Nah ya, untuk detail produk dan nama brokolinya sudah berubah jadi lebih tebal. Oke, kita langsung ke codingan lagi. Kita munculkan untuk harganya di sini. Kita membuat H4. Lalu di sini kita membuat rupiah ya. PHP echo variabel p kita panggil nama harganya yaitu di database product underscore price ya. Lalu kita save, lalu ke browser lagi, kita refresh. Nah ya, muncul untuk harganya. Oke, baik, kita perbaiki lagi untuk memunculkan deskripsinya. Sebelumnya kita akan rubah dulu untuk harganya di sini. Kita akan tambahkan format numbernya ya. Sini kita ketikkan number format, lalu kita pindahkan untuk variable p ini, kita pindahkan di dalam kurung sini ya. Oke, baik, kita coba save lalu refresh. Nah ya, jadi untuk harga sudah format rupiah itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk deskripsinya kita munculkan di bawah harga. Di sini kita membuat tag p, lalu kita ketikkan di sini deskripsi. Di sini kita buat titik 2 BR ya supaya ada di bawah ya tulisannya. Lalu kita membuat tag PHP, lalu di sini echo variable p kita panggil untuk product description-nya ya. Oke, kita save ke browser, kita coba refresh. Nah ya, sekarang muncul untuk nama produk, terus untuk harga dan deskripsi sudah muncul. Oke. Sekarang kita modifikasi, kita rapikan untuk tampilan teksnya di sini. Kita akan membuat CSS call 2. Kita panggil P-nya ya. Kurung kurang buka dan tutup. Di sini kita membuat margin. Atas bawahnya misalkan 15px, lalu kiri kanannya misalkan 0 ya. Kita save, kita refresh. Nah ya. Nah, udah mulai rapi untuk teks tulisannya, untuk deskripsi ya, sudah rapi ya. Oke, kita akan perbaiki lagi. Kita tambahkan lagi di CSS-nya di sini untuk teks allegiance-nya just TV, lalu kita buat len height-nya di sini misalkan 25px. Kita save ke browser, kita refresh. Nah ya. Oke, kita buat lagi di sini untuk font size-nya, kita misalkan untuk font size-nya 14px. Oke, kita save ke browser, refresh. Nah ya. Oke,
sudah selesai. Selanjutnya kita akan modifikasi untuk namanya ya, untuk nama produk. Oke, di sini di CSS kita akan tambahkan CSS call strip 2, kita panggil H3 ya. Untuk nama produknya kita akan modifikasi di sini, tambahkan margin button 10 px. Kita coba save, coba kita refresh. Nah ya, sudah ada perubahan untuk tampilannya. Lalu kita akan modifikasi untuk harga. Kita buat lagi di sini CSS baru, call strip 2 H4 kurung peral buka dan tutup. Kita misalkan untuk tulisannya ya, kita ganti jadi warna merah. Kita save, coba kita refresh di browser. Nah ya, jadi untuk nama, untuk harga dan deskripsi sudah kita modifikasi dan tampilannya sudah rapi ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan hilangkan untuk bordernya ya. Kita hilangkan bordernya. Kita ke CSS lagi, kita hapus saja yang border yang ini ya, yang call 2 ini kita hapus bordernya. Kita ke browser lagi, lalu kita refresh. Nah ya, sekarang untuk bordernya sudah hilang. Oke, baik, kita coba tambahkan lagi di CSS call strip 2 image ya. Kita buat border di sini agar untuk gambarnya ada bordernya gitu ya. 1 px solid, ini warna misalkan 99. Untuk paddingnya di sini kita buat 5 px, lalu box sizingnya kita border box, kita save, kita refresh. Nah ya, jadi untuk gambar ada border, sedangkan untuk nama produk, harga dan deskripsi tidak ada bordernya ya, tidak ada. Oke. Coba kita ganti warnanya, misalkan F9, F9, F9. Di sini kita coba di browser refresh lagi. Nah, ya. Hilang lagi, ya kan? Oke, baik, kita lanjutkan untuk pemesanan barang. Kita akan tambahkan ya. Tambahkan di bawah deskripsi ada menu untuk masuk ke WhatsApp ya. Kita masuk lagi ke codingannya. Di codingan detail produk kita buat lagi tag P di sini, lalu href. Untuk memesan kita ketikkan saja hubungi via WhatsApp gitu ya. Oke, di sini untuk hrefnya kita masukkan link WhatsAppnya, https://api.whatsapp, lalu kita di sini .com /send ya, tanda tanya, lalu kita masukkan font sama dengan, nah ini ya nomor telepon yang ada di database. Kita copy yang ini, masukkan di sini. Oke. And ya, kita ketikkan teks di sini. Untuk teksnya misalkan, hai, saya tertarik dengan produk Anda. Oke ya. Jadi ini adalah custom ya. Jadi ketika kita klik pesan, itu nanti ada tulisan seperti ini ya. Hai, saya tertarik dengan produk Anda. Oke. Agar masuk ke tab berikutnya kita tambahkan target sama dengan _2_blank ya. Oke, kita save, lalu kita masuk ke browser, kita refresh. Nah ya, di bawah sini sudah muncul untuk pemesanan via WhatsApp. Di sini kita klik saja di bawah. Nah, langsung masuk ke sini ya. Nah, di sini untuk number yang punya warungnya di sini ada tertera, lalu kita klik send. Nah, di sini kita akan menggunakan WhatsApp web ya. Karena ini menggunakan PC, kita menggunakan WhatsApp web. Nah, di sini seperti biasa harus scan barcode WhatsApp-nya. Nanti setelah di-scan akan masuk ke WhatsApp dan bisa memesan melalui WhatsApp. Oke, baik. Kita masuk lagi ke home. Nah, di sini kita klik yang pisang seperti ya, kita pesan pisang. Nah, di sini kita akan munculkan untuk icon WhatsApp-nya ya. Di sini supaya lebih menarik tampilannya, kita akan tampilkan logo WhatsApp. Oke, kita masuk ke sini ke folder.
sebelumnya kita sudah mendownload ikonnya di Google. Kita akan copy untuk icon WhatsApp yang ini di folder yang di htdoc ya. Kita masuk di sini di bagian folder image-nya. Nah, di sini gabungkan dengan yang gambar menu ya. Sini sudah, lalu kita masuk lagi ke codingan. Nah, di depan sini kita akan panggil image-nya ya, image search untuk ikonnya. Kita rapihkan terlebih dahulu codingannya supaya enak meriksanya ya. Image search kita panggil image-nya gambar ya di folder image, garis miring, nama file icon WhatsApp-nya yaitu wa.png ya. Bagi teman-teman yang beda ya, sesuaikan dengan nama gambarnya ya. Berikutnya kita tambahkan width di sini. Misalkan width-nya 50 px gitu ya. Kita save, kita ke browser, refresh. Nah ya, ada icon WhatsApp-nya sudah muncul. Coba kita ke home lagi. Lalu kita klik misalkan yang rambutan. Kita lihat di bawah sudah muncul ya icon WhatsApp dan bisa menghubungi untuk pembelian via WhatsApp. Kita klik. Nah ya, masuk lagi ke sini, ke WhatsApp. Oke. Lalu kita coba ke home lagi. Kita akan uji coba lagi. Kita ketik di pencarian. Misalkan kita ketikkan laptop, coba enter, nah muncul ya laptop. Lalu kita klik laptop yang ini, misalkan muncul juga untuk nama laptop, harga dan deskripsinya. Lalu kita coba klik di menu, misalkan menu pakaian pria. Nah ini muncul, hanya pakaian pria saja yang muncul. Lalu kita klik salah satu produknya. Nah ini juga masuk ke detail produk ya. Jadi sudah oke, sudah berhasil semuanya. Lalu kita akan modifikasi untuk harga di sini ya. Jadi format harganya kita akan rubah supaya sama dengan yang di detail produk ya. Oke. Kita tambahkan codingan di index.php dan produk.php. Oke. Oke, baik, kita masuk lagi codingan. Di sini kan rubah untuk index.php-nya. Di bagian harga kita tambahkan di sini number underscore format ya. Kita pindahkan yang ini ke dalam kurung. Oke, baik. Kita save, lalu kita buka lagi codingan yang produk.php-nya, sama kita tambahkan di sini untuk number formatnya. Lalu kita pindahkan yang tag v ini, produk price-nya kita pindahkan. Lalu save, kita ke browser, kita refresh. Nah ya, sekarang untuk harga sudah berubah ya. Jadi tampilannya sudah sesuai dengan format rupiah seperti itu ya. Pembuatan aplikasi berbasis web warung online menggunakan PHP dan SQL sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.